Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kepercayaan Muzaki Membayar Zakat pada Lembaga Pengelola Zakat. Untuk anggota dari kelompok 3 yaitu yang pertama Masviatun Fitriah, yang kedua Sri Wahyuni, yang ketiga Uswatun Hasanah, yang keempat Devrian Yusnanta RS, yang kelima Angga Fitra Dwi, yang keenam Ade Widyadana, yang ketujuh Sinta Dewi Purnamasari, yang kedelapan Rizka Mei Putri Khoiriyah. Baik, di sini saya Sri Wahyuni akan membahas mengenai latar belakang. Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbesar keempat, dan mayoritas agama penduduknya adalah Islam. Islam menyediakan media berupa zakat untuk menerapkan pelayanan sosial kepada mereka yang telah memenuhi syarat dalam pembayaran zakat. Mayoritas umat muslim masih membayar zakat secara langsung kepada mustahik, dikarenakan faktor kepercayaan yang masih menjadi kendala bagi pengelola zakat. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Badan Amil Zakat Indonesia, terdapat beberapa fakta kemungkinan bahwa target pengumpulan zakat belum terpenuhi di Indonesia. Faktor tersebut diantaranya yang pertama, ada muzaki lebih memilih membayar secara langsung kepada mustahik dikarenakan rendahnya kesadaran wajib zakat dan rendahnya kepercayaan kepada Badan Amil Zakat maupun lembaga amil zakat. Selain itu, perilaku muzaki masih bersifat jangka pendek, terdesentralisasi dan interpersonal. Kemudian yang kedua, basis zakat yang digali masih terpusat dalam beberapa kategori zakat. Sedangkan yang ketiga, masih minimnya insentif bagi pembayar zakat untuk membayar zakat, terutama dalam hal zakat sebagai pengurang pajak, sehingga pembayar zakat tidak terbebani dua kali. Kemudian ada terjadinya gap yang cukup besar antara potensi dan realisasi penerimaan zakat. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari tribunnews.com 2021 bahwa potensi dari penerimaan zakat yaitu mencapai 327,6 triliun. Akan tetapi realisasinya masih mencapai angka 71,4 triliun. Dari angka tersebut, 61,2 triliunnya disalurkan tanpa melalui organisasi pengumpulan zakat resmi. Dan cuman 10,2 triliun yang disalurkan melalui organisasi atau lembaga resmi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sahrullah dan Ulfah pada tahun 2016 yang menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan yang cukup besar antara potensi zakat yang ada dengan besarnya zakat yang berhasil dihimpun sehingga mengundang banyak pertanyaan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Nikmatun Yaya menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam kepatuhan terhadap pengendalian internal pengelola zakat, sehingga dibutuhkanlah kepercayaan dari muzaki. Untuk mendapatkan kepercayaan dari muzaki, maka dibutuhkan tata kelola yang baik bagi organisasi pengelola zakat. Tata kelola dari organisasi zakat yang baik sangat dibutuhkan guna untuk meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat pada organisasi pengelola zakat. Dan kepercayaan serta akuntabilitas akan menjadi syarat yang penting untuk lembaga-lembaga zakat saat ini dan untuk kedepannya. Sehingga dari penjelasan tersebut, maka kami membuat makalah yang berjudul dengan pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kepercayaan muzaki membayar zakat pada lembaga pengelola zakat. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh teman saya, maka kami ingin membuat makalah dengan judul Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kepercayaan Muzaki Membayar Zakat pada Lembaga Pengelola Zakat dengan rumusan masalah yang pertama yaitu
bagaimana pengaruh transparansi terhadap kepercayaan muzaki membayar zakat pada lembaga pengelola zakat, dan yang kedua yaitu bagaimana pengaruh akuntabilitas terhadap kepercayaan muzaki membayar zakat pada lembaga pengelola zakat. Selanjutnya membahas mengenai landasan teori. Yang pertama yaitu transparansi. Transparansi adalah pengungkapan informasi yang terkait dengan semua kegiatan pengelolaan sumber daya suatu organisasi kepada mereka yang membutuhkannya. Sebuah organisasi yang berhubungan dengan publik atau masyarakat diperlukan adanya keterbukaan informasi atau kemudahan akses oleh masyarakat. Karena transparansi merupakan bentuk pengawasan masyarakat atas lembaga yang bersangkutan. Baik, nama saya Sinta Dewi Purnamasari, NIM 1802211000183. Saya akan menjelaskan akuntabilitas dan kepercayaan muzaki. Akuntabilitas adalah suatu bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan organisasi yang ditunjukkan dalam pelaporan keuangan dari pihak yang dimintai pertanggungjawaban oleh wali amanat. Akuntabilitas adalah aspek penting dalam pengelolaan zakat yang tercantum dalam UU nomor 23 tahun 2011 sebagai salah satu asas pengelolaan zakat dan dapat dianalogikan sebagai amanah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 58 yang dikutip dari artinya ialah sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Akuntabilitas ini memberikan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan atas program yang dilaksanakan di sektor publik, termasuk sekolah, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Lalu kepercayaan muzaki. Kepercayaan pada lembaga zakat dapat juga dan bisa diartikan juga sebagai kesediaan muzaki untuk mengandalkan lembaga zakat untuk menyalurkan zakat kepada mustahik zakat. Karena mereka percaya bahwa lembaga zakat profesional, kredibel, dan transparan. Berdasar pada pendapat yang dipaparkan oleh Hussein Umar pada buku terbitan tahun 2000 di halaman 39, ada faktor-faktor yang bisa berpengaruh terhadap kepercayaan, di antaranya kompetensi, kredibilitas, serta profesionalisme. Selanjutnya adalah zakat. Zakat berarti memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang berhak dalam menerimanya dengan memenuhi beberapa syarat. Zakat merupakan ibadah yang diatur dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang dengan perkembangan umat manusia. Menurut Muhammad tahun 2008, zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Baik, selanjutnya adalah lembaga pengelola zakat. Di Indonesia sendiri, pemerintah telah membantu para muzaki dalam membayar zakatnya, yaitu dengan membentuk suatu organisasi pengelola zakat. Nah, di Indonesia sendiri, pemerintah telah membentuk suatu dua organisasi yang sah secara hukum dan diakui oleh undang-undang di negara Indonesia. Lembaga tersebut ialah yang pertama adalah BAS atau Badan Amil Zakat, dan yang kedua adalah LAS atau Lembaga Amil Zakat. Nah, yang dimana menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat didefinisikan sebagai tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan zakat. Nah, jadi di Indonesia, pemerintah Indonesia telah membentuk dua organisasi untuk pengelolaan zakat, yaitu yang dimana tugasnya ialah untuk mempermudah para muzaki untuk membayar zakatnya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan teman saya. Di sini saya Uswatun Hasanah, NIM 151. Yakni saya melanjutkan pembahasan yang kedua, yakni transparansi terhadap kepercayaan muzaki membayar zakat pada lembaga pengelolaan zakat.
Berdasarkan survei Nasim dan Ramadan tahun 2014, ada 4 indikator yang digunakan sebagai tolak ukur transparansi pelaporan keuangan. Antara lain, pengumuman politik, adanya sistem informasi publik, dan laporan yang tersedia. Laporan rekening yang dapat diakses dan tersedia tepat waktu. Hal survei menunjukkan bahwa transparansi laporan keuangan tahunan saat ini dalam kategori baik. Oleh karena itu, transparansi laporan keuangan tahunan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Rahayu dan kawan-kawan. Menurut Junjungan dan kawan-kawan menunjukkan bahwa transparansi berdampak positif pada tingkat kepercayaan muzaki. Studi ini didukung oleh laporan keuangan yang diterbitkan secara teratur, di mana lembaga-lembaga yang bekerja menjelaskan semua kegiatan pengelolaan zakat, mengeluarkan seluruh akun tahunan, dan mengungkapkan persyaratan keuangan kepada para pemangku kepentingan. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengaruh akuntabilitas terhadap kepercayaan muzaki dalam membayar zakat kepada lembaga pengelola zakat. Nah, di sini sebuah akuntabilitas atau pertanggungjawaban itu sangat penting dalam sebuah lembaga. Soalnya di situ kita tahu bahwa lembaga itu bertanggung jawab dalam mengelola apa yang sudah kita amani kepada mereka. Nah, menurut atau yang sudah diteliti oleh saudara Yusi dan Adin itu mempunyai atau memberikan kesimpulan bahwa akuntabilitas itu sangat berpengaruh positif terhadap kepercayaan muzaki. Nah, di situ juga kita bisa menarik kesimpulan bahwa dalam sebuah lembaga pengelola zakat itu sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan muzaki, dengan salah satu faktornya itu mempunyai sifat yang akuntabilitas atau pertanggungjawaban yang jujur dan disiplin. Nah, itu juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh saudara Widodo, Rahayu, dan temannya, itu juga menghasilkan pendapat yang sama atau hasil yang sama. Akan tetapi akuntabilitas itu bisa meningkatkan kepercayaan menjadi dalam seseorang untuk membayar zakat. Berarti otomatis akuntabilitas itu bisa meningkatkan tingkat minat atau tingkat kepercayaan mereka atau seorang pembayar zakat. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Cukup sekian. Yang selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil yang telah dipaparkan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi di lembaga pengelolaan zakat bisa mempengaruhi tingkat kepercayaan dari seorang muzaki untuk membayar zakat di lembaga pengelolaan zakat tersebut. Hal ini dapat berarti bahwa apabila semakin baik lembaga pengelolaan zakat dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka akan semakin besar pula keyakinan ataupun kepercayaan muzaki untuk membayar zakat di lembaga pengelolaan zakat tersebut. Begitu juga sebaliknya, jika penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi di suatu lembaga pengelolaan zakat itu buruk, maka tingkat kepercayaan dari muzaki itu juga akan semakin kecil atau menurun. Kemudian yang terakhir ada saran. Yang pertama, bagi lembaga pengelola zakat agar mampu untuk meningkatkan inovasi di dalam membangun akuntabilitas dan juga transparansi yang sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan teknologi informasi. Kemudian yang kedua, lembaga pengelola zakat sebaiknya mengeluarkan program-program yang lebih produktif lagi agar lembaga amil zakat mampu untuk merubah mustahik menjadi muzaki yang sesuai dengan tujuan dari lembaga amil zakat tersebut, yaitu menghilangkan kemiskinan.